Sekarang saya undang Jenderal TNI Gatot Nurmantio, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Jenderal, anggotanya berapa orang malah ditangkap, jadi tersangka. Nah, gimana reaksi Jenderal terhadap ini? Dan Jenderal sendiri bagaimana? Apakah takut dengan keadaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Pak Menteri yang saya hormati dan Bapak narasumber, ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Tiba-tiba pertanyaan ini ke saya. Jadi begini Bung Karni, kita adalah negara hukum, negara demokrasi sekaligus negara hukum. Kemudian ada semacam hal-hal yang perlu dipertanyakan tapi nanti saja, di mana anggota kami, yaitu Bang Jumhur, Bang Sagada Nainggolan, sama Anton ditangkap pada malam hari menjelang subuh. Mereka ini adalah orang-orang yang masalah hukumnya tidak begitu paham secara detail. Tetapi mereka adalah warga negara yang baik. Sehingga begitu dilihatkan surat perintah, dia berangkat. Karena memang saya pernah nyampaikan bahwa di kami ini, karena saya mantan militer seperti Pak Muldoko, maka selalu saya menyampaikan kepada di kami, ingat kita adalah menyuarakan hati nurani rakyat, menyuarakan kebenaran. Dalam tanda kutip, sebagian di negeri ini sulit itu. Dan akan menghadapi berbagai ancaman. Untuk itu siapkan untuk menghadapi ancaman yang terjelek. Kalau kamu siap, lanjut di kami, kalau tidak silakan minggir. Itu yang pertama. Sehingga mengapa saya katakan demikian, sekali juga nggak sampaikan apakah saya takut atau tidak. Karena apabila orang sudah kehilangan akal, maka dia tidak cara-cara normal. Bisa terjadi, saya tidak menuduh, bisa terjadi. Di mobil tiba-tiba dikasih narkoba, kena narkoba. Foto dengan mantan teroris, dibilang teroris. Kemudian dibuat korupsi, kemudian undang-undang ITE tadi, bisa saja itu terjadi, jadi kamu harus siap menghadapi itu. Tetapi yang membuat tidak takut adalah karena ini adalah gerakan moral. Di mana moral ini adalah kebenaran yang hakiki. Bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran universal, kebenaran Tuhan, kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kamu dituduh apapun juga, tanyalah pada hati nuranimu yang paling kecil, apakah benar saya melakukan ini? Kalau kamu merasakan tidak melakukan itu, tidak usah malu dengan manusia, tapi malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang takutin. Itu yang menjadi pergaulan bagi kami. Untuk saya sendiri, ada tambahan satu, Bung Karni, sama dengan Pak Muldoko. Saya ini mantan Panglima TNI. Kalau dilihatin 3 orang saudara-saudara kami yang diborgol, terus saya takut, saya minta maaf lah, saya apa gitu kan. Bagaimana saya menjaga adik-adik saya yang sekarang menjabat sebagai Panglima TNI, Kasat, Kasal, Kasau. Akan diomongin sama orang. Itu jabat itu masih gagah aja kayak macan. Begitu pensiun kayak kucing tuh Gatot itu. Nah kalau Kasat, Kasal, Kasau, Panglima seperti kayak kucing, anggotanya kucing kurap. Ingat Bung Karni, bahwa Tentara Nasional Indonesia prajurit-prajuritnya di luar negeri, apabila melakukan demonstrasi, sekolah, pasti dicap sebagai tentara-tentara yang super nekat, bukan pemberani lagi. Bukan pasukan khususnya, nggak usah, yang biasa saja. Dan ini pernah saya uji pada saat hari ulang tahun TNI di Cilegon. Saya mengundang atas pertahanan negara tetangga dan
atas pertahanan yang ada di sini maupun kepala staf. Dan didampingi oleh ATAN maupun PBU ATAN. Pada saat pesawat-pesawat Angkatan Udara menembaki kapal Angkatan Laut yang jaraknya beberapa meter dan lewat depan dan sangat dekat jaraknya, mereka menarik kursi ke belakang dengan mengatakan stupid Gracie, nekat. Demikian juga marinir dengan tanknya loncat, dia bilang juga sama stupid Gracie, nekat. Angkatan Darat dibanting di beton, banting-banting orang tapi di beton. Ini menunjukkan bahwa mereka takut bukan peralatannya, tapi karena kita nekat. Nah terus mantan Panglima TNI yang saya seperti Pak Muldoko dikatakan cimoy, itu yang harus saya pertahankan. Jadi saya bukan sombong, tapi karena memang saya sebagai mantan Panglima TNI, saya tidak boleh takut. Karena saya harus menjaga marwah prajurit-prajurit TNI. Itu belum lagi dari Kopassus, belum lagi dari Denjaka, Taifib, kemudian Kopaska, kemudian Kostrat, Taipur, lebih lagi itu, nggak usah diceritakan. Jadi ini Bung Karni, dan kembali lagi tadi malam, Eksekutif Komite Dr. Yani jam 19.30-an di Keramat Raya, didatengin kurang lebih 20-an lebih akan ditangkap. Karena dia seorang lawyer, maka ditanya, datang, saya membawa surat perintah untuk membawa dan menahan Anda. Ditanya, salah saya apa? Nggak bisa jawab. Pasal apa yang saya langgar? Nggak bisa jawab. Panggil pimpinannya, akhirnya pimpinannya datang, komunikasi dengan pemeriksa di Baris Krim, dikatakan bahwa kesalahannya adalah videonya tentang pernyataan kami yang diambil oleh Anton Permana, itu disangkakan sama Bung Yani. Karena dia seorang lawyer, dia bilang, kalau ini adalah pengembangan kasus, maka seharusnya saya sebagai saksi, saya tidak mau berangkat. Ya, alhamdulillah petugas kepolisian profesional, setelah diskusi, ini kembali. Tetapi Bang Jumhur, Bang Nainggolan, sama Anton Permana, ya tadi saya katakan, dia tidak mendalami hukum seperti ini, hanya dibawa. Saya hanya mengingatkan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum. Dan hukum dibuat dengan cara demokrasi. Dan untuk sebagai pengatur juga pembatas kewenangan penyelenggara negara, di mana penyelenggara harus mematuhi hukum ini. Ini Bung Karni, sekitar yang ditanyakan tadi. Baik, terus nama-nama yang jenderal sebut tadi, Saganda, Jubur, dan lain-lainnya ada 8 nama kalau nggak salah. Eksponen kami baik di pusat maupun di daerah yang jadi tersangka. Apa sebenarnya kesalahan mereka? Kesalahan mereka sampai sekarang saya masih belum tahu jelas. Tapi logika berpikirnya begini, kalau itu hanya pembicaraan di WA, grup, suatu saat anak saya ada acara ulang tahun, kemudian saya pas ada tamu, tapi untuk supaya tenang bilang, bapakmu sudah berjalan nih, udah ya. Itu adalah penipuan, bisa kena pasal juga saya itu. Ini yang perlu dipertimbangkan dengan baik, apalagi yang dibicarakan adalah bicara masalah politik. Tapi jenderal sendiri saya lihat hari ini wajahnya beda dari biasa. Capek sekali saya lihat. Makanya saya bilang tadi, saya udah mulai ngantuk nih. Biasanya saya datang terus bicara kembali lagi. Dari tadi yang didiskusikan, ada tanggapan nggak jenderal? Begini Bung Karni, kalau kita bicara masalah evaluasi setahun pemerintahan Jokowi, tentunya kami harus menyampaikan dengan jernih bahwa kelebihan pemerintah sekarang ini adalah sangat optimis. Meskipun hal itu perlu perhitungan yang lebih matang sehingga tidak terkesan melampaui kemampuan. Karena seperti yang dikatakan Pak Muldoko yang lainnya lagi bahwa
tiba-tiba mengalami kondisi yang luar biasa dengan COVID-19, kemudian berlanjut kepada krisis ekonomi. Adapun persoalan tersebut yang benar-benar sangat kompleks, sebab itulah kami melakukan analisa data komprehensif guna melakukan konstruksi untuk menyelamatkan Indonesia. Ya, saya diminta evaluasi, saya akan evaluasi berdasarkan data yang sebenarnya. Data tentang pertumbuhan ekonomi menyambung dengan Bang Rijal Ramli tadi sampaikan, dari 2014 flat, tapi begitu 2019-2020 dia akan turun. Dan kondisi ini mengarai penurunan, apalagi nanti saya perkirakan tahun 2021 akan lebih turun lagi. Dan ini benar-benar harus mempunyai kiat untuk menanganinya dengan sungguh-sungguh dan sangat mencemaskan. Selanjutnya, tentang kemiskinan. Sejak tahun 96 mengalami penurunan, namun 2 tahun terakhir sebelum COVID terjadi bahkan sudah meningkat dan diperkirakan semakin tajam tingkat kemiskinan. Jumlah orang miskin dan rentang kemiskinan pada tahun 2019 sebelum wabah sudah 91,90 juta orang dan diperkirakan akan terus naik apalagi dengan perkembangan wabah ini. Selanjutnya masalah fiskal, saya singkat saja. Analisa kami terhadap APBN terutama terkait defisit anggaran sejak tahun 2015 sebenarnya telah terjadi defisit yang sangat besar. Saya mengetahui sendiri dan saya sempat diskusi dengan Bapak Presiden waktu itu, tahun 2015. Karena perolehan yang harusnya 1.292 itu diperkirakan cuma 1.008 triliun. Kemudian utang, sejak tahun 2015 telah terjadi peningkatan hutang hingga 2 kali lipat dari akumulasi seluruh presiden yang ada sampai dengan SBY. Pada saat Bung Karno sampai dengan SBY ada 2.400 triliun, sedangkan sekarang telah mencapai hampir 6.000 triliun. Utang terhadap PDB pada tahun 2021 akan meningkat tajam mencapai kurang lebih 42,1%. Adapun rasio hutang terhadap pendapatan negara lebih memprihatinkan. Tahun 2021 diperkirakan rasionya mencapai 418%. Artinya utang sudah 4 kali lebih dari pendapatan negara. Ini yang benar-benar memerlukan perhatian yang sangat serius. Di balik utang yang semakin tinggi, ternyata cadangan devisa tidak meningkat. Sehingga kurs rupiah selalu akan tertekan kalau kita lihat naik turun terus. Kemudian ekspor, otomatis ekspor yang pernah mengalami peningkatan yang signifikan namun belakangan jelas menurun karena kondisi ekonomi kita. Kemudian infrastruktur tadi yang saya disampaikan oleh Bung Rijal Ramli bahwa pembangunan infrastruktur sangat masif dibiayai oleh utang, tetapi justru terjadi penurunan bongkar muat karena memang kondisi ekonomi tadi. UMKM, apa yang dikatakan Bu Bahlil benar sekali bahwa UMKM itu adalah tulang punggung ekonomi negara kita sejak awalnya. Tetapi komitmen pemerintah untuk mengembangkan UMKM tidak tergambar dari penyaluran kredit yang dari tahun ke tahun stagnan, yaitu di sekitar kisaran 20%. Ini yang perlu perhatian sehingga bisa ditingkatkan lagi karena kita sepakat bahwa ini adalah tulang punggung ekonomi kita. BUMN, dari data sejak tahun 2014, utang luar negeri BUMN meningkat tajam hampir 2 kali lipat. Diketahui hutang luar negeri BUMN dari Presiden Soekarno dan sampai dengan SBY sebesar 2.300 triliun, tolong dikoreksi kalau ada saya salah, sedangkan utang pemerintah sekarang telah mencapai sekitar mendekati 6.000 triliun juga. Dan ini adalah utang jangka pendek, kemudian bunga komersial, kemudian apabila tidak bisa dibayar ditanggung oleh negara juga. Ini perlu kiat-kiat tertentu untuk bisa menyelesaikan ini. Kemudian penanganan COVID. Selalu saya ingatkan bahwa 27 Oktober 2017 di Istana, saya pernah menyampaikan dalam konferensi dokter-dokter militer dunia.
saya sampaikan bahwa waspada terhadap perang biologi yang dapat berdampak pada melumpuhkan negara dan epidemik. 2017, terjadilah 2019 akhir sampai 2020. Dan penanganan ini adalah pada bulan-bulan pertama adalah golden time. Ini tidak dilakukan, bahkan pada bulan kedua kita masih belum tanggap mendatangkan turis. Sehingga dengan demikian kita rasakan sekarang ini sudah pada bulan Oktober, nanti Pak Doni mungkin bisa mengoreksi saya, sudah tembus ke 350.000 penduduk. Sehingga merupakan peringkat terbanyak di Asia Tenggara. Sedangkan tes COVID-19 di Indonesia sangat rendah, hanya sekitar 0,88% dari total penduduk. Artinya sekitar 8,8 orang per 1.000 orang penduduk. Ini sebagai angka terendah di dunia. Kemudian juga jadi pertanyaan komitmen pemerintah terhadap penanganan wabah. Sesuai dengan data menunjukkan dari anggaran penanganan COVID-19 tahun 2020, dana untuk COVID-19 hanya 12%. Sementara untuk stimulus dunia usaha yang mencapai 24%. Dan ini juga bisa dilihat dengan keputusan Presiden yang berfokus pada penyelesaian kesehatan daripada ekonomi. Dan Gubernur Jakarta menerapkan PSBB dikomplain oleh menterinya. Jadi kesatuan komando ini tidak terlihat jelas karena antara gubernur dengan menterinya saling bertentangan, padahal gubernur mengikuti apa yang petunjuk Presiden, bahwa fokus kepada penanganan COVID. Kesatuan komando ini yang diperlukan. Bagaimanapun juga Pak Doni nggak bisa apa-apa kalau tidak ada kesatuan komando seperti ini. Kemudian hukum dan HAM. Tadi sudah saya sampaikan bahwa suka tidak suka kami harus menyampaikan bahwa penegakan hukum berlangsung carut-marut, pembentukan hukum yang bermasalah sejak revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, sampai dengan Perpu Corona, sampai dengan revisi Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Omnibus Law yang sekarang ini. Sebenarnya kalau memang benar-benar sejak awal sosialisasi penjelasan dengan jelas, karena memang undang-undang ini harus dilakukan secara demokrasi, mungkin masyarakat bisa paham sejak awal demikian. Dan mempertanyakan juga malam-malam dan lain sebagainya, tapi itu tidak saya bahas. Tapi sedikit saran dari saya bahwa jangan sampai kita terlena dengan undang-undang ini untuk meningkatkan investasi. Tapi coba dilihat Bang Bahlil, bahwa kos logistik industri di Indonesia itu sangat tinggi. Berkisar antara 23 sampai dengan 25%. Sedangkan negara-negara maju sekitar 13%. Sehingga kalau kita membuat suatu barang industri di luar negeri yang 13% hanya 113.000, di kita biayanya bisa sampai 123 atau 25.000. Selisih ini sangat terasa sekali. Ini persaingan ini jangan sampai kita terlena semuanya itu. Ini akibatnya banyak mail, banyak bayar yang tadi dikatakan dan lain sebagainya. Ini yang harus benar-benar kepastian hukum dan sebagainya. Ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian ada hal yang penting lagi, masih banyak lagi tapi karena dibatasi waktu. Konklusinya adalah yang saya sampaikan tadi ini adalah semua adalah ada dalam maklumat kami 2 bulan yang lalu. Dan inilah hasilnya sekarang ini yang sudah kami ingatkan dengan cara-cara yang transparan. Akhirnya sekarang kalau kita lihat survei dari Kompas hari ini, 20 Oktober, di mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam berbagai aspek sudah di bawah 52%. Di bidang ekonomi menyatakan bahwa 6,2% sampling ya sangat tidak puas dan 49,7% menyatakan tidak puas atau akumulasinya mencapai 55,9%. Di bidang politik dan keamanan yang tidak puas sebesar 52,3%, di mana menyatakan sangat tidak puas 6% dan tidak puas 46,3%. Demikian juga penegakan hukum sebesar 64,6%,
di mana 10,2% menyatakan sangat tidak puas dan 54,4% menyatakan tidak puas. Hanya dalam kesejahteraan sosial saja sebanyak 45,5%. Dan ini juga bahkan potret buram penegakan hukum telah diulas dengan terang benderang di majalah Tempo dengan judul Siasat Pinocchio Senayan. Serta dalam editorial berjudul Jalan Buntu Omnibus Law disampaikan terpojok di ujung lorong, tak sepatutnya publik berpangku tangan. Pembangkangan harus dilakukan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Itu memang bukan langkah yang sempurna, tapi seperti pernah dinyatakan seorang bijak, jika orang jahat membuat undang-undang yang jelek, tugas orang baik adalah mengabaikan. Inilah yang saya sampaikan, mungkin tidak enak di telinga, tapi ini semuanya dikandung maksud kami ingin bangsa ini cepat kembali pulih dan cepat maju. Karena yang kami rasakan, kami sampaikan adalah suara hati nurani rakyat. Dan ini sekarang masih ada demo juga, itulah mereka suara hati nurani rakyat, bukan kami yang menunggu demo. Itu aja Bung Baik. Karni, terima kasih.